Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika seorang melaknat orang lain. Jadi laknat itu berbentuk makhluk Allah. Ketika seseorang mengirimkan laknat dalam doanya pada orang lain, atau dia melaknat orang lain, apakah dalam bentuk doa, caci maki, maka laknat itu pertama sekali akan naik ke langit. Karena itu doa, naik ke langit. Cuma langit menutup pintu dari laknat, karena langit tidak terima laknat. Apapun bentuk laknat, langit tidak menerimanya. Jadi ditolak. Ditolak, lalu kemudian laknat itu menuju ke orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu layak menerima laknat, maka jatuhlah dalam catatan amal orang itu. Jadi kalau layak menerima laknat, maka jatuh ke dalam catatan amal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas adab berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab berdoa adalah memuji-muji Allah dengan menyebut-nyebut nama-namanya atau sifat-sifatnya. Jadi memperbanyak mengulang-ulang puji-pujian terhadap Allah dengan menyebut-nyebut asma Allah atau sifat-sifat Allah. Jadi ketika berdoa itu perbanyaklah mengulang-ulang asma'nya. Seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Innaka Antat Tawwab Ar-Rahim. Contohkan dalam salah satu doa ketika Lailatul Qadar kita menyebutkan Innaka Afuwun Karim. Sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau yang mulia, tuhibbul afwa, engkaulah yang menyukai maaf. Fa'fu anni ya karim, maka ampunkanlah aku, maafkanlah aku wahai Tuhan yang mulia. Jadi berulang-ulang itu, afuun, karimun, kemudian karimun. Itu disuruh perbanyak ketika berdoa, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan panjang lebar, Allah bukan ingin dibangga-banggakan dengan namanya, tapi karena Allah tidak perlu pujian itu, karena Allah memang sudah maha tinggi. Dia yang perlu pujian itu kan yang rendah-rendah. Kita ini hidup ni kan yang gila dengan pujian itu kan yang biasanya levelnya yang rendah-rendah, itu berharap-harap untuk dipuji. Allah itu bukan ingin pujian itu, tapi Allah ingin melihat sejauh mana kita merasa diri menjadi hamba. Kita mengenal tidak siapa yang kita sembah? Tahu tidak bahawa Allah adalah Tuhan kita? Baik. Kemudian juga kita sudah bahas, ini sekedar mengingatkan ulang mungkin bagi yang tidak hadir,
Dan dulu kita juga sudah bahas ketika berdoa adabnya, yaitu al-azam wal jazam, harus yakin ya, dengan doa itu. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan. Nabi menyebutkan tidak boleh seseorang berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunkan aku kalau engkau menginginkannya. Tidak boleh ya. Allahumma arhamni in syi'ta, sayangilah aku kalau engkau mengkehendakinya atau menginginkannya. Tidak boleh. Itu membuat seakan-akan Allah tidak mampu untuk menjawab doa kita. Kalau minta kaya, minta saja. Jangan bilang, ya Allah kayakan aku kalau engkau mampu ya Allah. Itu tidak boleh. Karena malah itu menunjukkan kita merasa Allah tidak mampu. Sedangkan Allah malikal mulki, Allah lah rajanya, diraja. Apapun yang kita minta, kata Nabi, kalau dikabulkan Allah, maka tidak mengurangi pembendaharaan atau khazanah Allah, kecuali hanya bagaikan setetes air di tengah samudra. Ya. Dikabulkan apapun permintaan kita, itu tidak mengurangi apapun. Bapak kalau lihat istana Raja Brunei, ya, istana Raja Brunei, itu istananya terbesar, termasuk yang terluas dan terbesar. Istana presiden atau istana raja terbesar di dunia. Ya, kamarnya saja 1000 kamar. Ya, itu belum lagi berbagai macam mobil, lebih 200, mungkin hampir 1000 mobil kalau saya tidak salah, dengan harga yang paling tinggi per mobilnya. Jadi yang tidak ada pada manusia biasa, ada pada Raja Brunei. Dan semua itu diberikan Allah, tidak mengurangi apapun yang Allah miliki. Maka minta saja sama Allah, minta terus yang kira-kira sehebat-hebat permintaan kita. Cuma nanti Allah mengabulkan sesuai dengan versi Allah, bukan versi kita. Nabi Sulaiman dikabulkan permintaannya untuk minta kerajaan yang tidak pernah ada sebelum dan tidak akan ada sesudah, dikabulkan oleh Allah karena Nabi Sulaiman adalah hamba yang Allah tahu bahwa dia akan bersyukur. Maka kan keluar kalimat Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, semua ini pemberian Allah. Tapi kita enggak diberikan. Kalau minta macam-macam yang terlalu tinggi enggak diberikan, karena nanti malah menyebabkan kekufuran. Nanti jadinya seperti Qarun. Makanya habis minta jangan fikir Allah enggak kabulkan, Allah kabulkan, tapi versi Allah. Karena Allah tahu engkau kalau aku kabulkan, engkau jadi bangsat. Makanya enggak dikabulkan. Biar kita tetap berada di masjid-masjid, biar tetap solat jamaah. Sudah puluhan tahun minta kaya, enggak kaya-kaya, Pak. Tetap dengan gedangin, sudah dengan sepeda, dicuri lagi sepeda kita. Kenapa enggak dicuri yang punya orang kaya? Kan begitu, supaya kita tetap bersama Allah. Itu biarkan Allah. Jadi yang permintaan kita yang kaya itu di mana disimpan? Nanti di akhirat. Dibongkar celengannya di akhirat. Di sanalah kita dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kita ini. Saya selalu mengulang supaya pertama bagi yang hadir mengingat kembali, bagi yang tidak hadir tidak terlepas materi yang kita kabarkan di minggu yang lalu. Kita sambung. Ada berikutnya dalam berdoa, yaitu adamul i'tida fi du'a bisu'alin ma la yajuz wa ma la yaf'aluhu Allah Subhanahu wa ta'ala bi ismin aw qati'atir rahim. Jangan berdoa dengan sesuatu yang sifatnya mendoakan ketidakbaikan. Jadi di antara adab berdoa yaitu dilarang berdoa memohon sesuatu yang tidak baik. Terutama kita memohon laknat pada sesama hamba.
Pertama, tidak dikabulkan Allah. Yang kedua, doa itu tidak disukai Allah. Karena Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah menurunkan para nabi itu adalah rahmatan, sebagai rahmat, bukan la'natan, bukan sebagai la'nan. Jadi konsep nabi itu meringankan, bukan mempersulit. Dan ini waktu dalam hadis disebutkan ada seorang Arab Badui, wa kana Arabiyyun, ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu maksudnya orang yang tinggal di pinggiran, di samping-samping gunung, di daerah-daerah perbukitan, itu disebut Badawi, Arab Badui. Dia kencing di masjid. Kencing di masjid, dalam masjid kencing. Bukan terkencing, memang kencing dalam masjid. Memang masjid Nabi kan waktu itu terbuat dari pasir kerikil. Dia kencing dalam masjid. Para sahabat sudah mencabut pedang untuk sudah siap-siap mau dihabisi, karena dianggap kurang ajar sekali, rumah Allah kencing. Apa kata Nabi? Jangan engkau pukul. Biarkan dia selesai kencingnya. Ambillah satu gayung air, siramlah di tempat kencingnya sampai hilang baunya. Lalu di ujung hadis di situ Nabi menyebutkan, kita ini atau aku ini, maksud Nabi adalah dibangkitkan untuk memudahkan urusan, bukan untuk mempersulit urusan. Jadi kalau dipukul, kencingnya akan berserak. Yang kedua, dia tidak akan berada di dalam rasa senang di dalam Islam, karena dipukul oleh orang Islam gara-gara ketidaktahuan dia. Karena orang Arab Badui, orang Arab Baduinya orang anak gula. Jadi kalau model-model kita tamat-tamat SD langsung kencing di depan masjid atau dalam masjid, memang model begitu orang itu. Jadi begitu sifat Nabi. Makanya dilarang berdoa dengan sesuatu yang sifatnya melaknat atau memohon ketidakbaikan. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika seorang melaknat orang lain. Jadi laknat itu berbentuk makhluk Allah. Ketika seseorang mengirimkan laknat dalam doanya pada orang lain, atau dia melaknat orang lain, apakah dalam bentuk doa, caci maki, maka laknat itu pertama sekali akan naik ke langit. Karena itu doa, naik ke langit. Cuma langit menutup pintu dari laknat, karena langit tidak terima laknat. Apapun bentuk laknat, langit tidak menerimanya. Jadi ditolak, lalu kemudian laknat itu menuju ke orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat itu layak menerima laknat, maka jatuhlah dalam catatan amal orang itu. Jadi kalau layak menerima laknat, maka jatuh ke dalam catatan amal dia. Siapa saja contohnya? Yang disebutkan Nabi apa saja? Orang-orang yang terlaknat, itu banyak hadis. Di antaranya Nabi mengatakan, ittaqu al-la'anain, bertakwalah kamu atau takutlah engkau menjadi dua orang yang dilaknat. Siapa dia? Yaitu yang buang hajat di bawah pohon dan buang hajat di tempat berlalu lalangnya orang ramai. Jadi buang hajat di jalan. Itu kan ada kotoran, Pak. Kalau kita lewat, terinjak kotorannya, terlihat kotorannya, kita laknat dia. Kita bilang kurang aja. Nyo bebruk punggung, kita bilang. Semoga busuk punggungnya. Itu bentuk laknat. Tapi ternyata karena Nabi melaknat perbuatan itu laknat itu masuk. Makanya nanti terjadi itu, Pak. Hasil laknat dari orang itu sesuai dengan apa yang dilaknat oleh Nabi. Tapi kalau orang ini tidak berhak dilaknat, kita laknat orang saleh hanya gara-gara urusan politik. Urusan politik kita laknat orang saleh. Nah, kemudian laknat itu tidak layak berada di tempatnya, di tempat catatan amalnya. Maka apa yang terjadi? Laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Maka semakin banyak mulut ini mendoakan laknat pada orang, semakin banyak yang kembali laknat itu pada diri kita sendiri. Akibat apa?
bisa jadi yang kita laknat memang tidak layak untuk dilaknat. Ini perlu dipikirkan. Maka enggak boleh berdoa dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nabi menyebutkan begini dalam hadis Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Doa hambaku, kata ini hadis dari Nabi yang menyebutkan tentang Allah senantiasa menerima doa dari seorang hamba ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Allah senantiasa menerima seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Jadi dia tidak berdoa pada perkara-perkara yang berdosa. Contohnya orang berdoa supaya orang lain melakukan dosa. Ya Allah, jatuhkanlah dia ke dalam zina, ya Allah. Itu enggak diterima Allah. Karena bukan itu maksud doa. Atau kita doa yang dengan urusan untuk memutuskan silaturahim. Ya Allah, buatlah dia tidak lagi mengenaliku, atau putuskanlah hubungan kami dengannya, atau rahim kami. Macam-macam kita doa yang tidak baik. Itu tidak diterima, malah akan menjatuhkan dosa pada orang yang berdoa. Karena memang kehidupan ini, kalau ada orang yang punya masalah dengan maksiatnya, malah memang Islam mengajarkan disuruh doakan agar dia mendapatkan kebaikan. Makanya para ulama-ulama dulu itu kalau didoakan yang buruk, mereka berkata, kalau doamu tidak benar, maka semoga Allah memaafkan engkau. Tapi kalau doamu benar, semoga Allah memaafkan aku. Artinya ketika ada orang yang benci lalu melaknatnya, mendoakan yang tidak baik, begitu perkataan para ulama. Memang ini hal yang kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu amarah. Jadi karena sudah marah sekali, kita doa ke orang kadang-kadang yang jelek-jelek. Ujungnya kita yang terkena doa itu sendiri. Baik. Jadi dilarang untuk berdoa yang bentuknya maksiat. Memohon untuk dipermudah maksiat juga dilarang dalam berdoa. Jadi jangan doa supaya kita mudah. Kita sudah berkali-kali datang ke bank konvensional untuk bisa pinjam wang, rupanya enggak keluar-keluar itu pinjaman, lalu kita berdoa, ya Allah ringankanlah, semoga aku bisa memakan riba itu ya Allah. Ini doa bangai namanya. Ini doa-doanya orang-orang yang meminta kepada Allah agar dia jatuh ke dalam neraka. Maka hari ini orang-orang yang bermohon agar bank-bank konvensional bisa kembali, agar orang-orang bisa kembali pinjam uang, pinjam 100 juta, nanti kembalikannya 175 juta dengan cara kredit. Semua yang bermohon-mohon seperti itu hari ini, maka mereka telah mendoakan maksiat kembali ke tempatnya. Dan saya sudah mengatakan di beberapa tempat, berhati-hati ketika menginginkan dunia lalu melupakan akhirat. Karena Nabi telah mengatakan, iza dhaharatiz zina war riba, kalau merajalelanya zina dan riba fi qaryatin, dalam satu kampung, anggaplah Lutz Mawe ini yang dimaksud satu kampung. Kalau merajalela zina dan riba, kalau dua perkara ini telah bersatu dan merajalela. Maksud merajalela, enggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Pemimpin diam, ulama hanya buat-buat rapat saja. Jadi para ulama buat rapat, pegatnya, pegatji yang melihat di lapangan, mencegah amar, mencegah yang mungkar, itu tidak ada lagi. Ketika saat itu telah terjadi, Nabi mengatakan, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah mengundang azab Allah ke tempat mereka. Jadi sebaiknya kita jangan undang kembali. Oh, masalah bank-bank syariah tidak terlalu syariah, perbaiki. Itu yang perlu diperbaiki.
Kalau ada bank-bank yang hanya menulis syariah tapi kerja di dalamnya masih seperti konven, itu yang diperbaiki. Bukan mengundang yang benar-benar tidak bisa disyariahkan. Baik, itu di antara adab berdoa. Jangan berdoa dengan sesuatu yang berbau maksiat.